Halo teman-teman, di video kali ini saya mau share sedikit aja mengenai RAM virtual teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini saya punya dua Redmi 5 Plus ya. Redmi 5 Plus di sini, yang satu ini udah saya tambahin RAM virtual, sedangkan yang sebelah kanan ini belum. Nih kalau misalnya teman-teman cek di sini ya pakai disinfo teman-teman. Nah di sini RAM-nya masih 3 GB ya, 3 GB, sedangkan yang di sini teman-teman, di sini udah saya tambahin nih. Jadi RAM-nya tuh ada dua nih. RAM aslinya 3 GB, terus swap-nya di sini 3 GB aja, totalnya 6 GB teman-teman. Nah, dari segi kecepatan sih memang lebih cepat yang sini teman-teman ya. Jadi di sini saya menggunakan RAM virtual yang diinstal di memory card ya, di MMC SD card gitu teman ya. Untuk aplikasinya sendiri di sini saya menggunakan memori dari Memory Info Swap Check nih teman. Nah teman-teman bisa install ini. Di sini kebetulan dua ini udah saya install. Cuma yang kanan ini saya nggak tambahin memory card. Yang sebelah kiri udah ada memory cardnya. Jadi saya install di memory card teman-teman ya. Jadi kalau kita open tuh seperti ini nih. Nih kita open. Nih karena saya baru install di sini saya allow aja. Ya. Dia kan akan sama seperti ini nih. Nah, no root access. Ya sebenarnya di sini harus di root teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menambah RAM virtual ya teman-teman mesti di root nih ya, seperti yang saya lakukan. Yang sebelah kiri ini udah di root. Ya, ini no root access. Jadi teman-teman mesti memberikan akses ke memori info ini untuk mengecek nih. Misalnya kalau memori internal teman-teman besar ya teman-teman bisa menginstal di internal sih. Ya, cuma syaratnya memang mesti di root sih, nggak bisa enggak ya. Setelah itu teman-teman start ya, seperti yang tadi ini saya akan buka di sini. Ini saya buka disinfo aja. Di sini akan kelihatan kan, di sini hanya ada satu yang 3 GB dan di sini teman-teman bisa lihat di sini RAM-nya yang satu 3 GB, yang satu lagi swap-nya 3 GB. Jadi totalnya 6 GB RAM-nya teman. Teman-teman bisa ngecek di aplikasi ini, terus teman-teman start ya. Start RAM expander test here. Setelah itu dia akan ngecek nih apakah HP teman-teman support ya. Setelah itu teman-teman mesti menginstal aplikasi kedua namanya RAM Expander nih di sini ya. Dari Rosoft juga. Di sini saya akan menggunakan HP saya yang Note 8 aja teman-teman ya. Jadi di sini kita akan buka tadi ya memori. Mana tadi memori? Nah, kita buka memori info ini ya. Memori info. Nah, setelah itu teman-teman tinggal tes dulu nih apakah HP teman-teman support. Teman-teman tinggal klik ini aja start, nanti dia akan jalan nih teman. Teman-teman harus pilih yang memory card teman-teman ya. Jadi memory card yang SD card itu, SD card saya kan sisa 8 nih. Ini SD card saya nih. Habis itu kita tinggal klik aja ya di sini. Nah, dia akan ngecek nih teman-teman. Oke. Dia bakal ngecek apakah HP teman-teman support. Nah, di sini finish nih teman. Katanya congratulations ya. Tesnya sukses. Terus teman-teman mesti install market nih di sini. Nah, di sini kebetulan saya udah install ya. Jadi di sini saya udah install. Untuk nama aplikasinya sendiri Rosoft ini teman-teman. Teman-teman tinggal klik market tadi nanti muncul ini. Setelah itu teman-teman tinggal bikin nih optimal value gitu ya, teman-teman. Nah, pilih lagi di mana nih? Tunggu dulu teman-teman ya. Nah, teman-teman tinggal pilih di mana tempatnya tadi ya. Kita kan cek tadi di MMC-nya ya. Jadi nanti di sini nih teman-teman. Kita pilih yang ini. Kita pilih ini, oke. Nah, di sini fungsinya buat apa nih? Kita mau optimalin memorinya tuh pilih yang mana? Biasanya sih saya pilihnya yang multitasking ya, kalau nggak salah sih, saya lupa juga tuh pilihnya yang mana. Kalau misalnya teman-teman buat gamer ya pilihnya gamer, kalau teman-teman buat multitasking pilihnya multitasking. Kayaknya sih saya yang pilih yang atas kalau nggak salah ya. Kita akan klik ini ya. Tuh, dia langsung bikin nih teman. Di sini hanya maksimal di 3 GB ya yang bisa dibikin ya. Ya, karena memori saya tadi kan sisa 8 GB, jadi yang hanya bisa ditambahin memorinya tuh hanya segini teman-teman ya.
Karena ini kan RAM-nya 464 nih kalau yang HP ini 464. Kita tunggu aja ya teman-teman ya. Nah, di sini udah 94% teman-teman ya. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau teman-teman belajar Linux itu dia bikinnya tuh swap file teman-teman. Sebenarnya ada yang swap file, ada yang swap partisi gitu ya. Ada macam-macam lah teman-teman. Mesti belajar Linux sih kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih dalam ya. Nah, di sini udah 100%, kita tunggu aja. Nah, SD card udah dibikin ya. Di sini udah selesai nih 100% teman-teman, tinggal kita close aja. Nah, cancel. Ini kan udah begini nih, nggak bisa diklik lagi ya. Kalau teman-teman punya SD card yang lebih besar, misalnya 64 GB atau 128 GB, teman-teman bisa tambah lagi nih sampai beberapa swap file gitu ya. Nah, teman-teman untuk ngecek ya tinggal memory info aja di sini. Nah, inilah proses-prosesnya ya. Ya, proses-proses ininya. Terus kita cek nih di disinfo ya, disinfo. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kita ada tambahan sekitar 2,5 GB teman-teman ya. Jadi RAM saya 4 GB, di sini ada tambahan 2,5 GB. Oke. Ya kurang lebih seperti itu sih cara bikin virtual memory di HP ya. Ini berguna kalau misalnya memori teman-teman terbatas, jadi enak banget sih pakai ini teman-teman ya. Oke. Kurang lebih ya seperti ini. Kalau misalnya awalnya tidak ada swap ini ya, di sini nggak ada swap. Sekarang setelah dibikin tuh ada swap gitu temen ya. Ya, jadi total RAM kita nambah, tapi dia menggunakan swap file sih, bukan partisi swap aslinya teman-teman ya. Kurang lebih sebegini aja video saya kali ini. Jangan lupa untuk like jika suka, komen juga dan subscribe pastinya. Oke, terima kasih. Bye.